Papua yang mulia. Hasil kajian dan jajaran tadi Bapak Ibu anggota sudah meluapkan semua. Karena ini aspirasi dari dapil masing-masing beda-beda. Ada dari Serui, Jayapura, ada dari Kota Jayapura, Sani, Kero. Kita berharap hari ini kita datang tadi solusi-solusi yang disampaikan seperti jam operasional, terus tadi Bapak soal pengawasan di SPBU itu mungkin bisa ditindaklanjuti. Jadi kita juga di sini bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi saya harap paling lambat 1 minggu ini kita bisa lihat ada perubahan. Kalau tidak ya kita bisa balik ke sini atau kita langsung ke Jakarta. Karena teman-teman di sini seperti saya, Pak Ketua Komisi dan lain-lain ini kita perwakilan dari partai. Jadi kalau Pertamina di sini kita rasa kurang bagus, kita bisa menyurat resmi minta JM dievaluasi. Gitu. Jadi kita datang ini bukan main-main, kita datang serius. Kalau apa yang kita bicara hari ini tidak ditindaklanjuti, minta maaf kepada Pak JM dan jajaran, mungkin kita langsung ke Jakarta menyurat secara resmi, apakah ke BUMN ataupun langsung ke Pertamina. Ya teman-teman ini kan langsung lapor ke partai, dari partai malah lebih langsung. Makanya tadi saya bilang kalau ada solusi ya dari teman-teman Pertamina misalnya jalurnya yang menyusul resmi, kalau kita ini kan bisa langsung dari partai panggil bos-bos Pertamina sana. Itu mungkin dari saya harap pertemuan kita hari ini ada solusi. Kami rangkum penuh semangat dengan teknologi dan inovasi. Kami melangkah melayani. Humas DPR Papua setia, transparan dan terpercaya, menjadi jembatan suara. Humas DPR Papua bersatu dalam karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, Bapak Denny Henry Bonai, ST MMMH. Selamat datang Bapak di kantor kami. Merupakan satu kehormatan bagi kami untuk bisa dikunjungi oleh Bapak dan Ketua Komisi dan juga seluruh anggota Dewan yang terhormat. Yang kami hormati juga Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Bapak Joni Y.B. Taubun, SHMH. Selamat datang Bapak. Tentunya juga yang kami hormati seluruh anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua. Yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di kantor regional Papua Maluku yang pusatnya ada di Jayapura. Menyikapi adanya antrian truk ya, terutama truk beberapa waktu belakangan ini yang terjadi di beberapa SPBU pada provinsi Papua. Baik, mungkin saya bisa berikan gambaran bahwa antrian yang saat ini terjadi, mungkin kami disclaimer dulu
ini bukanlah satu kelangkaan Bapak dan Ibu. Kenapa saya menyampaikan ini bukan kelangkaan? Karena BBM-nya ada, BBM-nya banyak. Di depot atau fuel terminal Jayapura ini merupakan salah satu fuel terminal yang stoknya selalu dijaga oleh Pertamina secara nasional, karena memang melihat daripada kompleksitas daripada jalur logistik yang harus ditempuh untuk ke wilayah kita, sehingga memang dari manajemen Pertamina Patraniaga ini memberikan prioritas bagi wilayah kita. Demikian juga untuk stok yang ada di SPBU, ini senantiasa kita jaga agar tidak mengalami kekosongan. Tapi tentunya Bapak dan Ibu pasti bertanya, tidak langka, BBM-nya ada, kok antri? Nah, ini mungkin saya izin memberikan sedikit gambaran, sehingga kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas SDM provinsi, bahkan juga beberapa kali juga beraudiensi dengan Pak Gubernur, lalu juga dengan Pak Wali Kota, sehingga saat itu juga diterbitkan solusi sebetulnya saat itu. Jadi Pak Wali Kota saat itu membuat solusi, yaitu pengaturan jam antrian. Hal itu berjalan dengan baik karena juga didukung dengan monitoring pengawasan bersama dari Pertamina, melibatkan kepolisian, Polres dan Polda, lalu juga melibatkan dinas perhubungan juga Bapak-bapak dan Ibu, untuk memastikan kegiatan tersebut dijalankan dengan benar di lapangan. Nah, sampai dengan bulan April sebelum terjadi kenaikan harga Dexlight ya, sebelum kenaikan harga Dexlight itu sudah sangat kondusif antrian-antrian tersebut. Mulai marak kembali ketika memang Dexlight ini naik ke 23.000, lalu ke 26.000, sekarang turun lagi menjadi 20.000 Bapak. Sehingga hal ini juga mengakibatkan migrasi konsumen dari yang tadinya menggunakan Dexlight menjadi menggunakan solar subsidi, karena memang disparitas harganya yang cukup jauh. Sebelum kenaikan itu harga Dexlight ada di sekitar Rp14.000. Ketika naik menjadi 23.000, ini memang sangat tinggi kenaikannya, dan ini memang tidak bisa dihindari karena kondisi geopolitik yang terjadi. Ini mengalami penyesuaian juga dalam proses pembeliannya. Katakanlah ternyata begitu pas dibuka pengisiannya jam 9, nah ternyata saudara-saudara kita mengantri ini tidak lantas berjalan jam 9 itu langsung mengisi data begitu saja, tapi sudah membariskan grupnya terlebih dahulu di sebelum jam 9 tadi. Bahkan kalau misalkan kita keliling itu dari jam 7 pagi yang memang seharusnya belum dibuka untuk pelayanan sholat, itu saudara-saudara kita sudah mengantri. Ini error di hotel ini ke arah error, sehingga mungkin dua pengisian ini bisa kita geser. Tapi tentunya ini kami tidak bisa gegabah dalam memutuskannya. Tentunya ini harus kami konsultasikan terlebih dahulu. Jadi sehingga ketika memang ini dirasa kita sudah sepakati, ini mungkin bisa kita eksekusi seperti itu. Tentunya ini pasti akan mengurangi adanya antrian ataupun meniadakan adanya antrian di tengah kota, supaya untuk bisa menambah jaringan SPBU, agar jaringan SPBU kita bisa bertambah banyak, sehingga bisa memiliki lebih banyak titik-titik pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi mungkin poin-poinnya itu Bapak dan Ibu semua. Lalu
warahmatullahi wabarakatuh. Data bahwa tidak lupa hormati IM Pertamina wilayah Papua Peluku beserta jajaran terkait seperti ini. Saya hormati Ketua Komisi 4, Pimpinan Komisi 4, Bapak Ibu anggota Komisi 4 dan semua. Saya Ketua DPR Papua datang bersama Komisi 4, pimpinan, wakil ketua dan sekretaris Komisi 4 beserta anggota. Kita datang ini terkait dengan beberapa agenda. Salah satunya tadi kita sudah dengar bersama bukan kelangkaan BBM ya. Tadi antrian itu tadi gambaran umum dari Pak Jen. Kita sudah ada gambaran sedikit, tapi nanti lanjutnya mungkin kita diskusi bersama terkait solusi-solusi. Tadi karena kita ini kan wakil rakyat, selalu masyarakat datang mengeluh di tempat kita. Makanya Komisi 4 rapat internal. Nah, sudah kita datang ke Pertamina untuk cari solusi bersama. Karena ini yang baru sekitar 1 minggu atau 2 minggu lalu yang ramai sekali karena satu kantor DPR itu kita DPR di situ orang antri trek-trek ya. Mungkin tadi kita sudah dengar juga solusi itu, saya rasa solusinya bagus yang terkait karena memang perguruan dalam kota tidak besar, tapi terkait dengan jalur Transwamena sama yang kayak Sabi dan sekitarnya itu yang memang turunan BBM besar. Itu mungkin nanti kita selanjutnya diskusi bersama biar nanti teman-teman dari Komisi 4 ketua mungkin kita kasih saran masukan. Dari saya mungkin jam operasional bisa ditambah, mungkin bisa dikaji dari pemilik SPBU. Itu mungkin salah satu solusi terkait jam operasional. Atau mungkin nanti dibahas apakah bisa, tidak nanti kita bahas bersama sebentar di selanjutnya terkait diskusi. Mungkin itu demikian dari saya, dan selanjutnya kita lanjut di diskusi yang itu. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Wim Surya. Saya jabatannya sebagai Region Manager Retail untuk wilayah Papua Peluku. Perkenalkan juga ada anggota kami, yaitu ada Mas Albi. Mas Albi ini untuk khusus wilayah Papua. Nah, sedangkan saya untuk wilayah region Papua Maluku. Pada kesempatan hari ini saya menyampaikan gambaran umum terkait konsep stok, kemudian penyaluran BBM, kemudian akan kami sampaikan juga faktor penyebab antrian kendaraan listrik itu dan langkah-langkah yang sudah dan rencana yang akan kami laksanakan, kemudian sistem pendistribusian BBM dan kontribusi Pertamina yang terakhir dalam bentuk pemberian atau BBPKB terhadap wilayah Papua. Selanjutnya IT atau Integrated Terminal Jayapura atau Depot Jayapura ya. Untuk LPG itu kita 31,8 per hari atau 17 metrik ton per hari. Daya safety kita adalah 31,8 hari, sangat aman sekali. Kemudian untuk kerosin daya tahan kita adalah 23 hari atau penyaluran tiap harinya adalah sebanyak 341 KL per hari. Kemudian untuk BBM jenis Pertalite daya tahan kita adalah 8,5 hari dengan realisasi kebutuhan adalah 370 KL per hari. Untuk Pertamax 25,1 hari, realisasi 262 KL per hari. Begitu juga untuk solar atau biosolar yang sekarang sudah B50 adalah 11,1 hari dengan realisasi per harinya adalah 763 KL per hari. Tentu saja di tengah sebelum masa batas maksimal itu habis, kita sudah ada pengisian terus setiap hari Bapak Ibu sekalian. Pertalite dan biosolar karena ini adalah BBM jenis subsidi, dengan usaha pengaturan dan koordinasi yang baik antara Pertamina dengan Pemda dengan APH, maka kita masih bisa mengendalikan sehingga kuota itu masih di bawah, masih aman, masih di bawah
maksimal, yaitu 97,9% buat Pertalite dan 99,4% buat biosolar. Kita mengawasi stok yang ada di IT atau di depot Pertamina. Kami juga memonitor ketahanan stok yang ada di SPBU. Adanya instruksi Wali Kota Jayapura nomor 5 tahun 2025 di mana ada pengaturan antrian. Kemudian sempat juga ada disparitas harga yang cukup signifikan ya setelah dibandingkan harga itu. Contoh untuk biosolar dan Dexline itu selisihnya bisa hampir 15.000. Nah itu muncul tren bahwa masyarakat yang biasa membeli Dexline karena harga yang disparitasnya tinggi, mereka banyak yang berbondong-bondong beralih beli ke biosolar. SPBU yang menjual BBM jenis biosolar itu belum semuanya, yaitu dari 17 SPBU hanya 9 yang menjual. Per bulan ini ya, per tanggal 29 Juli kemarin sebenarnya sudah tercapai dari kuota itu 58%. Kalau tidak ada dengan asumsi kondisinya tidak berubah, maka di akhir tahun ada over sedikit, yaitu 102%. Nah ini nanti akan ada mekanisme sendiri ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan meminta pertama kita akan melakukan pengawasan supaya tepat sasaran. Paralel dengan itu kita akan juga melaporkan hal ini. Ada 2 SPBU. Nah ini sedang proses, ada 1 SPBU yang belum menyalurkan lagi, tapi kami targetkan semoga di sebelum akhir bulan ini Pak, semoga sudah bisa beroperasi sehingga jatah atau kuota BBM solar bisa dinikmati oleh masyarakat terutama di Kabupaten Jayapura. Pertama kami monitoring ketersediaan stok di setiap SPBU. Seperti tadi saya sampaikan di awal, kami akan memastikan SPBU itu tidak akan ada tulisan stok habis, stok dalam perjalanan, tidak ada Pak. Jadi kita harus ada semua BBM di SPBU itu. Kemudian kita juga sidang rutin. Nah ini terima kasih kepada Pemda, kepada aparat penegak hukum, kepolisian, dinas perhubungan yang sudah secara rutin melaksanakan sidang lintas sektoral setiap bulan ya di SPBU Kabupaten Jayapura, yang mana sering kemudian kita menemui beberapa kejadian penyalahgunaan ya, dan di situ kita melakukan treatment atau melakukan sanksi dan sebagainya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kami di Pertamina tidak diam saja Bapak Ibu sekalian, ketika ada laporan, apalagi kita temui sendiri langsung kita tindak. Tentu saja penambahan. Nah, ini penambahan penyaluran seperti yang disampaikan oleh Bapak IGM bahwa kita berupaya Bapak Ibu sekalian untuk SPBU terutama yang belum optimal dalam melakukan penyaluran BBM solar. Nah ini kita minta untuk adanya optimalisasi, dan apabila memang dibutuhkan maka kita akan meminta SPBU reguler, SPBU yang belum menyalurkan BBM solar untuk memperoleh rekomendasi dari Pemda, di mana berikutnya untuk periode TW berikutnya akan bisa menyalurkan BBM solar. Kemudian di sini mungkin kami sampaikan sekali lagi terkait sistem pendistribusian BBM. Kami sampaikan juga dokumentasi yang kami sampaikan tadi bahwa Pertamina bersama dengan APH, bersama dengan dinas perhubungan dan stakeholder secara rutin melakukan pengawasan bersama. Adanya koordinasi dengan Wali Kota Jayapura dan Bupati Jayapura dalam rangka kelancaran distribusi BBM di Kota dan Kabupaten Jayapura. Kami juga mengikuti program kegiatan press release pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Jadi kami Pertamina bekerja sama dengan baik dengan Krimsus Polda Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau bisa kita lihat Pak, di grafik ini kita coba bagi menjadi 3 sektor konsumsi ya Pak ya. Ini yang transportasi, kemudian ada industri, dan yang ketiga itu alat pertahanan keamanan. Nah kalau kita lihat grafiknya dari Januari sampai dengan Juni, ini di bulan Januari kita ada setoran dan pembayaran BPKB di angka 11,1 miliar, kemudian di Februari 8,9 miliar,
Maret 10 miliar, April 9,4 miliar, Mei 13,2 miliar, dan Juni 10 miliar. Jadi kalau kita total kontribusi dari Pertamina selama tahun 2026 ada di angka 62,6 miliar. Dan juga Pak Pertamina dan semua yang saya hormati, Bapak Ibu DPR Papua, Komisi 4 yang hadir. Saya ada beberapa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jem. Yang pertama atas nama Komisi kami apresiasi pada Pertamina yang sudah menyambut kami dengan luar biasa. Tepuk tangan untuk Pertamina yang sudah. Dan kita bangga hari ini Pak Ketua DPR turun langsung bersama-sama dengan kami turun cek karena ini kebutuhan yang sangat penting untuk masyarakat. Untuk itu setelah kita mendengar penjelasan dari Pak Jem, ternyata BBM-nya cukup. Tadi kita pikir kita harus buat perbedaan. Kenapa di Jawa tidak ada antri, kenapa di Jayapura antri? Tapi setelah mendengar penjelasan, stoknya cukup. Dan tadi penjelasan dan jawaban clear di bagian ini. Sekarang kita cari solusi, Pak. Yang kita minta dari DPR Papua, kita minta seperti tadi yang Pak Ketua sampaikan, bahwa solusi untuk kemana tidak boleh antri. Itu yang paling penting. Terkait dengan kejadian ini, bagaimana solusi kita minta ke Pertamina untuk SPBU ini bisakah ada jam khusus di malam hari? Jadi karena sore itu juga masih mengganggu sekali. Karena aktivitas di Kota Jayapura ini kan Kota Jayapura juga bagian dari kota yang sudah bersih. Ya bukan Jakarta saya yang sibuk dan kita di Kota Jayapura. Dan juga Kota Jayapura ini menjadi kota penyangga. Kelong isi, Kabupaten Jayapura isi, Sarmi isi, belum lagi ke Wamena. Maka harus ada khusus untuk ada nilai plus-nya pelayanan lebih kepada Kota Jayapura. Nah, suka dan tidak suka kita harus akui bahwa kita ini semua tinggal di Kota Jayapura. Maka kita harus melihat kebutuhan dan hari ini Ketua DPR bersama dengan kami turun itu berarti ada hal yang harus kita segera atasi Pak Jem dan Jaran. Nah kalau hari ini kami pulang terus besok dan seterusnya masih antri, berarti tidak ada manfaat dari pertemuan hari ini. Sehingga kami minta atas nama DPR Papua, bagaimana malam hari ini kita bersama-sama mencari solusi dan kami siap juga seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua DPR bahwa kita backup Pertamina, kita mampu menjelaskan kepada rakyat bahwa bensin ada, BBM ada, cukup untuk pelayanan, cuma pengaturan antrinya. Untuk yang hari ini bukan masalah harga mahal dan murah, tapi bagaimana pelayanan tercepat, pelayanan prima untuk bagaimana masyarakat bisa terlayani dengan baik. Itu yang jauh. Karena tadi semua penjelasan itu sudah clear itu bahwa tidak ada kendala sebenarnya. Kecuali kami datang bilang Pak Jem keseluruhan harga BBM itu ya, Pak Jem pusing jawab. Seperti tapi kalau pelayanan saya pikir bahwa kita semua hadir di tengah-tengah rakyat untuk melayani rakyat seperti itu. Terima kasih, itu beberapa hal yang kami sarankan. Mungkin saya panggil dulu untuk teman-teman komisi, ada yang memberikan saran. Pak Wakil Ketua Komisi, Pak Edward Nuaro, silakan. Ya, terima kasih yang kami hormati Pak Ketua DPR, pimpinan komisi serta rekan-rekan anggota Komisi 4 yang kami hormati, JM Pertamina Matra Niaga Regional Maluku dan Papua beserta seluruh Bapak Ibu jajaran di PT Pertamina Matra Niaga. Ya, selamat siang Pak JM dan jajaran. Nama saya Edward Nuaro, saya Wakil Ketua Komisi 4 DPR Papua. Kebetulan saya mewakili Dapil Yapen dan Boropen. Saya dari Pak Ketua DPR. Jadi apa yang saya bicara harus dicatat karena ini dapilnya Pak Ketua aja. Gitu. Kalau tadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah membicarakan tentang keadaan di Jayapura, saya akan sedikit lebih berbicara khusus mengenai keadaan di daerah saya, khususnya di Kabupaten Yapen, atau mungkin Bapak Ibu tahu dengan Kota Serui. Jadi seperti diketahui, di Kota Serui itu SPBU yang aktif menjual BBM, khususnya BBM subsidi hanya satu Pak. Dan setiap hari pun antrian sama seperti ada di Kota Jayapura, bisa 300 meter, bahkan sampai ke arah sekolah, anak-anak
anak sekolah mau terganggu. Dan kalau tadi Pak GM dan jajaran sampaikan kalau stok cukup, saya memandang di Serui tidak Pak, karena orang antri dari pagi, siang itu udah close, udah tutup. Dan kebetulan kenapa saya bisa tahu siang itu tutup, karena SPBU di Serui hanya menjual BBM subsidi. Sementara yang subsidi itu dilayani oleh yang kecil, Pertasio maupun APMS dan SPBN. Sementara yang SPBU yang ada di tengah kota justru hanya menjalankan BBM subsidi. Jadi kalau dia close berarti kan subsidi habis, dia tidak menjual Pertamax maupun Dexlight, sehingga kita bisa lihat, oh SPBU tutup karena BBM subsidinya habis. Nah itu mungkin coba dilihat kembali kuota untuk di Kepulauan Yapen atau Serui kiranya perlu mendapat penambahan, mungkin bisa menjadi perhatian dari Pak Jem dan jajaran. Ya, terus yang kedua Pak, saya melihat tadi realisasi kita di bulan Juli sudah ada di angka 50 bahkan lebih ya. Bahkan tadi Bapak sampaikan mungkin Desember akan lebih dari 100%. Nah, itu menurut saya angka itu akan jauh lebih membludak karena program-program atau pekerjaan-pekerjaan khususnya kami di Provinsi Papua yang kami Komisi 4 kebetulan membidangi infrastruktur Pak, perhubungan maupun PUPR, itu pekerjaan-pekerjaan proyek baru mulai bulan Juli ke atas. Tapi tadi baru rapat, mereka baru mulai berkontrak, baru mulai kerja hingga nanti Desember maupun anggaran perubahan akan masuk di Desember. Sehingga angka itu saya yakin bisa akan melonjak. Jadi kita tidak bisa memandang bulan Juli 50%, nanti Juli sampai Agustus jadi 100, menurut saya tidak. November, Desember pasti angka akan semakin tinggi, semoga mendapat perhatian lebih dari Bapak Ibu di Pertamina. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Shalom, selamat. Pertamina, saya pikir bicara kita tadi semua yang berjalan sudah jelas. Semuanya kita cari solusinya saja untuk kita menghilangkan antrian. Mungkin dari saya seperti apa yang tadi sampaikan Pak Ketua, mungkin penambahan aturan jam layanan di SPBU satu, yang kedua mungkin penambahan SPBU di tempat strategis bisa membantu untuk mengurangi itu saja. Terima kasih. Baik, semangat proyek dan jajarannya. Mungkin program saya ya isu saya anggota Komisi 4. Terima kasih buat waktunya. Mungkin dari beberapa persoalan yang kita lihat di lapangan memang kebanyakan yang Pak J menyampaikan ini kan secara teori teman-teman di dalam Pertamina. Tetapi fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Jadi bagi data ini nggak bisa kita benarkan secara sistem terstruktur di lapangan. Pemain banyak, pelaku-pelakunya banyak. Nah ini yang perlu kita cari solusi hari ini sehingga kita bisa mendapat satu kesimpulan seperti yang tadi disampaikan sama pimpinan saya, sehingga besok tidak diperlukan lagi. Ini penjelasan di kantor bapak-bapak ini bagus banget, tapi eksekusi di lapangan ini bahaya. Pemain klaimnya banyak. Baik Dexlight yang sudah hari ini kita lihat bahwa dia punya surat bebas, itu dipergunakan juga dijual di pegunungan, apalagi tambang-tambang. Mereka gunakan barang itu sudah bukan suara lagi, mereka jualnya harga lebih tinggi lagi. Nah ini yang perlu dieksekusi. Jadi ketika ada BPM dengan muatan truk besar atau mobil Hilux, itu langsung nggak boleh, dibatasi kota itu. Nah itu kalau mengeksekusi kita teknis seperti itu. Terus seperti pemain-pemain lapangan ini yang bisa main solar. Ini bapak punya kamera di SPBU ada, tapi kok nggak terlihat? Ini banyak nih Hawaii, Tanah Hitam. Nah itu boleh eksekusi.
Memang tidak seperti itu. Ini mobil, ini teman-teman mereka DWC, mereka DWC. Kita ngantri, udah ngantri. Pada saat giliran dari jam 6 sampai jam 8 udah habis lah. Kami stoknya banyak, tapi habis itu. Jadi ini masuk dari teman-teman super tracking. Kebetulan dari saya juga sudah kerja, jadi banyak sekali masyarakat, apalagi saya berapa kali sama teman Pak ini juga persoalan masalah SPBU yang ada di Nimbokran dipercepat Pak, sehingga masyarakat yang biasanya jangan kesini. Bapak sendiri yang menyebabkan barang itu ternyata SPBU yang tidak terfungsi itu Bapak gunakan mereka, kasih masuk solar, kasih masuk sebagainya, pertama dan sebagainya itu kasih masuk dihidupkan sehingga menolong sumber-sumber yang lain. Jangan mereka satu titik, contohnya di kota ada yang bisa kesana di depan kantor kita mau keluar, ini mobil depan itu semua. Nah, itu sebenarnya penyebabnya ada di bawah Bapak sendiri, bukan di. Terus kalau pemantauan secara CCTV, buatnya CCTV harus dipantau 24 jam. Ada pelaku kejahatan nggak sih? Kalau ada langsung dieksekusi. Kerjasama dengan Polda, sehingga itu bisa teratasi. Persoalan-persoalan itu yang menyebabkan. Jadi kalau kita bicara teori gampang, tetapi lapangannya salah. Lapangannya itu nggak seperti apa yang Bapak bicara hari itu. Nah, gitu. Terus penambahan jam waktu ini teman-teman sudah sampaikan penambahan jam waktu Pak di Pajen itu ditambahkan sehingga teman-teman yang ngantri panjang itu langsung eksekusi. Terus bikin kan ini mereka minta nomor antrian, saya mereka nggak ambrol kayak gini, dibatasi mereka. Jadi kalau sudah itu mereka itu pasti teratur itu. Terus yang kedua, Bapak harus buka pengaduan di Pertamina sehingga ada keluhan yang mereka lihat secara nyata, mereka bisa informasikan ke Bapak. Kalau Bapak nggak bisa pantau, nanti mereka kasih yang pantau. Kejahatan ini banyak. Mereka sudah track sendiri, pencari, kasih tadi Pak Ketua Komisi saya bilang bahwa ini mengganggu mereka punya program, sangat mengganggu mereka punya program ini. Mereka rasakan betul sangat susah. Ditambah dengan kita punya kondisi Papua yang tidak baik saja secara ekonomi, sangat susah mereka sih. Apalagi sekarang tahu masuk bayar anak sekolah, yang uang sekolah mereka pusing. Itu penderitaan itu ada buat mereka. Aduh, kami datang sini saya jalannya tepat Pak Tua, sehingga kita bisa selesaikan ini malam ini juga, hari ini juga, gitu Pak J. Jadi pengaduan Bapak harus buka, sehingga kalau Bapak nggak bisa pantau secara CCTV, mereka punya bukti nyata langsung ada lewat video ataupun foto yang mereka foto. Artinya teman-teman pemain film-film yang ada di lapangan, pencuri-pencuri DP itu penyebab faktor kelangkaan solar. Bapak bilang solar ada stok, tetapi mereka yang eksekusi kasih habis teman-teman itu. Nah, gitu. Itu yang mungkin harus dipantau, diperhatikan terus dan buka pengaduan di Pertamina sehingga teman-teman yang memang benar-benar layak gunakan kita punya solar ataupun biosolar segala macam itu mereka yang dipantau juga, membantu Bapak di sini yang di lapangan. Jadi pada pengaduan, kalau teman pengaduan mereka foto, mereka kirim ke pengaduan itu kan bukti. Udah SPO-nya bermasalah, Bapak eksekusi itu SPO-nya. Gitu. Terus SPO yang belum disubsidikan atau material yang masuk itu dikasih masuk dihidupkan sehingga pelayanan itu ada satu Jayapura dari Sentani sampai dengan Kerong dan sebagainya gitu. Ya kalau nggak dihidupkan ya sama sekali itu tidak membantu. Kita punya masalah di lapangan. Nah, mungkin dari saya seperti itu aja. Jadi solusinya jelas, mungkin Bapak tinggal kaji apa yang saya punya masukan dari Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Ketua DPR Provinsi Papua serta Ketua Komisi dan seluruh rekan DPR Papua dari Komisi 4, dan saya hormati pula Eksekutif General Manager Pertamina Wilayah Papua Maluku, Bapak Awang Raharjo bersama seluruh jajarannya. Hafal kan ditulis, Pak. Ya, terima kasih Pak. Tadi kita sudah sama-sama mendengar ya. Saya senada dengan beberapa rekan saya yang telah menyampaikan, Pak Ketua dan Ketua DPR dan Ketua Komisi. Kalau disampaikan bahwa tidak ada kelangkaan, mungkin ya, karena kita lihat banyak kendaraan yang antri tapi masih terpenuhi. Tapi saya juga pernah mengalami beberapa kali mereka pas ngantri nggak bisa dan langsung itu close, tutup. Ya, jadi kalau mengatakan tadi teman saya mengatakan bahwa ini langka tapi ada, ya. Saya juga kurang tahu ini penerjemahannya seperti apa. Saya melihat, saya sudah bertanya-tanya, kebetulan saya dari Kabupaten Jayapura. Di sana Pak, terutama di Hawaii ya, kita di Kabupaten itu punya 3 yang saya tahu. Kalau tadi ada penambahan di daerah Nimbongkrang sana, itu baru dan untuk beroperasi. Kalau Bupati menyurat ke Bapak untuk memberikan rekomendasi di Doyo, saya kalau bisa 3 SPBU itu menjual solar. Terus saya memberikan saran, perkuat di pengawasan dan tindakan yang masuk antri BBM di situ. Itu kendaraan yang itu laporan dari dalam juga itu bolak-balik Pak. Mereka hanya mengganti plat. Saya yakin Bapak sudah tahu, dengan sidang-sidang ini Bapak sudah tahu. Tapi kami tidak tahu apakah sudah ada tindakan atau sanksi kepada mereka yang berbuat seperti ini. Ya. Terus yang paling penting Pak, itu di beberapa tempat itu, khusus yang menjual solar itu ada namanya jalur adat. Benar nggak? Saya tanya dulu, Bapak dapat itu nggak? Dapat kan? Nah, itu solusi dari Bapak seperti apa? Harusnya kan bisa. Kalau petugas sekarang itu saya lihat petugasnya itu hanya datang pagi, nanti habis itu selesai. Jalur adat itu ya oke lah kita bantu rekan-rekan kita yang ini. Tapi kan dulu itu mereka cuma hanya berapa keren. Sekarang itu dibisniskan. Satu kali masuk 50.000 Pak. Kalau sidangnya Bapak ini sudah sampai di mana? Tindakan sanksi apa yang sudah Bapak ambil? Ya. Ini dimanfaatkan. Boleh nggak kalau mungkin untuk sedikit lah dibagi untuk mereka dikasih data lah. Udah kalian 10 track misalnya. Ya udah segitu. Jangan semuanya dipalakin. Ya, jadi ini masukan ya. Terus yang berikutnya untuk saudara-saudara kita yang nelayan ini pada bercampur. Mereka juga ngantri di SPBU umum dengan pepol merahnya. Ya. Kenapa tidak dibangunkan di Pantai Yakin misalnya, di Depapre misalnya, dibangunkan di sana? Biar mereka itu yang untuk nelayan, yang perahu-perahu itu bisa belinya di situ, nggak usah masuk ke kota, karena memang tempat mereka juga di sana. Ya. Terus seperti kejadian kemarin sampah. Itu sampah itu efeknya luar biasa Pak. Kenapa? Alasannya nggak dapat BBM. Masa tidak ada kebijakan dari Pertamina? Kasihlah kuota ke mereka. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Jayapura khusus Dinas Lingkungan Hidup itu udah, atau ditunjuklah di SPBU itu khusus mereka supaya tidak ada alasan lagi sampai dihamur di tengah jalan. Udah motor kotanya sudah kita tidak tahu ikonnya yang mana, terus ditambah lagi yang beradul seperti itu kan nggak bagus Pak. Ya ini efek alasannya tidak dikasih dari solar dari SPBU seperti itu ya. Jadi
saya berharap, begitu juga teman-teman saya dari TNI Polri. Nah, mereka banyak satuan baru ini Pak. Saya tanya mereka itu tidak punya jatah kuota BPM loh, seperti yang tadi dipaparkan. Realisasi pertahanan keamanan itu ada sekian, itu mungkin terlalu lama. Tapi kalau untuk yang baru-baru, batalion TP, ada Kopasga, itu mereka belum ada stoknya. Itu kalaupun ada 60 liter untuk per bulan atau 60 liter untuk per 3 bulan, yang mana cukup? Saya nggak tahu dari sini yang memberikan jatah itu atau dari pusat, saya belum tahu. Tapi maksud saya ini masukan supaya mungkin diperhatikan supaya mereka ini juga tidak ikut ngantri di SPBU umum. Ya, mungkin itu masukan dari saya Pak, dan saya berharap bahwa ini diperhatikan. Ya, karena ini kita masuk di gedung yang sangat megah dan mewah ini, saya lihat wajah-wajah yang sangat smart, luar biasa. Saya malah berpikir sama Bapak ini, kira-kira gimana caranya? Karena hospital saya juga banyak tanya, bagaimana caranya supaya kami bisa kerja di Pertamina. Nah, mungkin salah satunya apa? Demikian Pak, terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang tepat. Demikian dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, shalom, selamat sore untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Ketua DPR, yang saya hormati Pak Ketua Komisi, Pak Wakil, serta teman-teman anggota Komisi 4. Yang saya hormati Pak JM serta jajarannya. Jadi Pak, izin, kurang lengkap apabila kami di sini teman-teman kebanyakan berbicara tentang Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, terkhusus Pak Ketua sendiri dari Yapen, Pak Wakil Ketua Komisi 4, saya sendiri dari Waropen Pak, izin. Waropen itu level 6, meliputi Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen. Tapi saya rasa kurang lengkap karena teman-teman tadi sudah berbicara banyak tentang Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Pak Wakil Ketua sendiri tadi sudah sampaikan untuk Kepulauan Yapen. Jadi gini Bang, tadi saya lihat di slide keberapa itu representasi dari, coba kembali ke slide itu, Kabupaten Waropen berapa persen tadi? 2% ya kalau tidak salah ya? Ya 2%, minim sekali Pak dari Kepulauan Yapen. Nah, jadi saya punya permintaan satu di sini Pak. Saya minta SPBU yang di URI itu segera dihidupkan itu Pak. Karena Kabupaten Waropen punya problem juga saat itu. Dia punya SPBU-nya juga cuma satu, jadi yang di URI segera dihidupkan. Nah, yang kedua, Pak, kebetulan saya ini anak kampung. Saya ini dari ujung sekali. Tempat saya namanya Wapoga, itu perbatasan antara Kabupaten Waropen dan Nabire. Di sana itu bisa 3 bulan sekali, bahkan 1 bulan sekali minyak masuk itu. Sedangkan bahwa kami tahu di sana itu mata pencarian masyarakat di sana itu adalah nelayan. Nah, saya meminta untuk teman-teman pada jajarannya di sini bahwa kita memperhatikan hal ini. Mungkin saya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewa. Pak Dewa dari Mamrawa ya? Terima kasih. Izin pimpinan komisi yang kedua, saya langsung saja. Pak, ini mungkin kita bicara untuk bagaimana kita tertibkan ya. Karena kita sendiri saja, kita kalau masuk OPEC semacam pukul orang gitu. Jadi pertama itu mungkin Pertamina ini SPBU ini bisa diatur baik. Mungkin ada, kalau tadi bicara untuk harus diatur mungkin untuk jam kerja diatur, terus untuk solar punya diatur. Ini bagian ini juga nanti sama saja. Kalau bisa mungkin solar punya SPBU tersendiri, terus ini setelah punya diatur sendiri. Jadi memang di Kota Jayapura memang saya lihat hari ini itu macet sekali, termasuk solar ini. Kita punya mobil ada yang pakai solar, pakai seperti kita kan. Kalau sini kan ya dia tidak mungkin isi bensin tadi bensin tadi bukan Pertalite, ini setengah mati. Jadi kita harus pakai harus pakai
Ya, harus pakai kartu apa ya? Barcode. Jadi barcode itu dia lama sekali. Tidak mungkin sekali kita dari pagi tunggu sampai jam kantor kita tuh lewat. Jadi di bagian ini juga menjadi catatan khusus untuk diperhatikan supaya ke depan ini jangan kita selalu mengalami hal yang hari ini kita bicara ke depan. Terima kasih, kembalikan waktu. Baik, terima kasih Kakak Yotam. Kita lanjut ke Ibu Dewan. Jadi Pak Yotam ini kursi pengangkatan, kursi konsus. Ya, beliau tidak dipilih, beliau langsung diangkat. Terus kemudian atau perempuan sana juga kursi pengangkatan dari Kero. Kalau Pak Yotam dari Manado, beliau juga habis nanya-nanya karena beliau kali-kali. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya harus memperkenalkan diri saya. Nama saya Khalid B, kursi pengangkatan dari Kero. Di Kero. Dan di sini mungkin saya tidak banyak bicara. Terima kasih yang terhormat Bapak Ketua DPR, Bapak Ketua Komisi, dan teman-teman semua. Dari ini sudah teman-teman dari anggota dan yang sudah bicara banyak. Mungkin di sini yang jelas kita harus mencari solusi, tindakan, pelayanan. Saya pikir mungkin pelayanan yang terutama untuk SPBU yang ada. Pelayanan terhadap pelanggan atau motor mobil yang masuk. Dan kalau di sini pelayan yang melayani di SPBU itu capek dari pagi sampai dengan malam. Tapi Anda punya tugas melayani. Jadi melayani dengan hati. Begitu. Terima kasih waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan masukan. Paling terakhir Pak Dokter, silakan. Baik, Shalom. Selamat siang, selamat sore kita semua, Pak JL Pertamina dan seluruh, terlebih Bapak Ketua DPR Provinsi Papua, Ketua Komisi PAK, dan kami semua anggotanya. Tuhan izinkan kita hadir dalam ruangan ini untuk menyelesaikan masalah. Itu yang paling penting. Tadi sudah kita dengar paparannya itu luar biasa. Solusi yang pertama, mau tidak mau, suka tidak suka, Pertamina harus kolaborasi ulang dengan semua instansi terkait, terutama pemerintah kota. Karena kita bisa lihat ini kota paling besar, hampir 48%. Padahal 48 itu banyak kota saja. Ya, jadi tadi yang jelas pertama itu adalah jam kerjanya. Jam kerja yang khusus solar itu dari jam 9 malam sampai jam 12 tank. Karena kota ini sudah tidak pernah berkembang. Jadi jangan tambah trek lagi. Jadi mereka harus diatur. Terus yang berikut penambahan SPBU. Kalau bisa, karena saya juga dapil dari kota, masyarakat selalu tanya, baik yang di Muara Tami, Abipura dan Merah, dan juga di kota. Sehingga SPBU harus kita tambah lagi. Dan kita khususkan, seperti tadi ada beberapa teman-teman sampaikan, yang khusus solar saja, seperti yang ada di Muara Tami atau di Hall sana. Sehingga di dalam kota ini tidak mempengaruhi aktivitas anak-anak sekolah, pegawai dan yang lain. Baik. Berikut solusinya adalah yang tadi sudah jelas, tambah jam, berarti tambah shift. Terus yang berikut bersama instansi terkait harus jelas, karena solar subsidi itu tidak diisi oleh yang non subsidi, tapi yang subsidi juga isi. Karena teman-teman di mitra kerja kita yang ada di PU, di perhubungan, semua kegiatan pemerintah, proyek-proyek itu perhitungan RAB-nya itu menggunakan solar non subsidi. Ini menjadi soal. Sehingga bagaimana nanti dengan instansi terkait pemerintah, di sini kan ada balai jalan, balai sungai, instansi teknik yang melaksanakan tugas-tugas proyek-proyek besar ini, mereka harus menyampaikan kepada Pertamina juga berapa kebutuhan solarnya.
sehingga dia tidak boleh ambil di SPBU. Saya lihat ini antrean panjang ini juga karena proyek-proyek juga mereka ambil di solar non subsidi. Ini menjadi perhatian khusus. Berikut yang mungkin solusi bagi kita semua, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semua, pengawasan eksternal dan internal dari dalam Pertamina sendiri, bahkan dari luar mitra kerjanya, supaya kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk pelayanan kepada rakyat. Karena kita semua anggota DPR adalah wakil rakyat. Kalau rakyat susah, rakyat berteriak datang ke DPR demo-demo, nanti setelah kamu ke Pertamina demo misalnya datang ke kita. Seperti begitu. Jadi ini karena situasi seperti itu, terima kasih kita boleh datang, kita sudah mendengar paparan dan solusi-solusi yang tadi kita sampaikan segera ditindaklanjuti, jangan terlalu lama. Karena mengingat tadi sudah sampaikan, ini pekerjaan mulai jalan paket-paket kontrak. Itu kalau tidak diselesaikan cepat, itu antrian dalam kota ini sampai di depan Pertamina sini. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Untuk di kota-kotanya ya Pak, ini memang laju penambahan SPBU ini sangat minim. Bahkan SPBU yang ada juga sudah makin sehingga juga memerlukan perbaikan lapas. Sehingga salah satu yang kami dorong Pak, seluruh stakeholder ketika datang kami pasti akan tawarkan untuk membangun SPBU baru. Termasuk juga bahwa Bapak di sini mungkin punya sahabat yang memang merupakan wira swasta. Kami juga membuka kesempatan Pak, karena memang pola pembangunan SPBU kami kan kemitraan ya Pak ya. Dengan adanya mitra-mitra yang memang memiliki kemampuan dan juga kompetensi dalam mengelola, kami pasti akan langsung untuk bisa bekerja sama. Jadi ketika nanti kami terbuka Pak, ketika memang nanti ada mungkin lahan-lahan yang potensial, silakan Pak, bisa diinformasikan kami, nanti kita akan cek bersama. Tentunya pasti nanti akan kita lihat apakah aksesnya untuk mobil tangki itu bisa masuk. Kedua, volumenya kira-kira apakah memang bisa hidup kalau SPBU itu dibangun seperti itu. Karena ketika membangun SPBU ini kan memang memiliki investasi yang cukup besar juga ya, ketika dia memang SPBU tipe reguler. Ini cukup besar. Kami terbuka Pak, termasuk juga SPBUN. SPBUN juga kami terus dorong Pak, kami sadar sekali memang bahwa pelayanan ini masih minim sekali. Kuncinya adalah memang kami terus sudah juga bekerja sama dengan Dinas Kelautan Perikanan, di mana ada sentra-sentra nelayan agar bisa kita data bersama, lalu kita bisa lihat ada potensinya berapa. Ketika sudah memang sesuai, sama-sama kita bangun. Nah, biasanya mentoknya itu dicari investornya. Nah ini ketika memang ada akses kepada mitra-mitra, calon mitra yang memang memiliki kemampuan dan dana, ini kami akan sangat terbuka sekali Bapak, dan mungkin Bapak-Bapak juga bisa membantu kami untuk hal ini. Rutin Pak, saya bersama Pak Kasudi, Kadis SDM bersama Pak Dirkrimsus ini terus berkolaborasi melakukan yang namanya monitoring lintas sektoral. Bahkan saat ini juga sedang berproses surat yang akan ditandatangani oleh Pak Gubernur terkait dengan tim terpadu untuk pengawasan ini. Ketika mengisi SPBU itu QR code-nya harus sesuai dengan nopolnya. Memang ketentuannya itu Pak, nggak boleh dilayani ketika QR code tidak sesuai dengan nopol. Akan tetapi memang seperti tadi saya sampaikan, ternyata yang ngakali itu banyak, sehingga itulah terjadi di operasi Pak. Di operasi nopolnya dia bawa banyak, STNK pun bawa banyak Pak, sehingga ketika itu terjadi itu langsung
nanti yang memang ranahnya dinas perhubungan akan ditindaklanjuti di bawah Pak oleh dinas perhubungan. Lalu yang ranahnya kepolisian akan dibawa nanti kepada kepolisian. Beberapa case juga kemarin kita sudah press conference, dan juga di terminal Entro pun angkutan-angkutan perkotaan itu sudah banyak banget Pak yang memang tidak digunakan lagi sehingga dipolis lain saat itu, dan sekarang mungkin sudah diproses. Tapi itu semua memang ranahnya itu adalah di instansi yang terkait ya Bapak ya. Apa di improvement yang harus dilakukan? Nah alhamdulillah, puji Tuhan, sekarang Polres Jayapura ini sudah sangat support Pak. Jadi sudah sekitar 3 minggu ini sudah ada personel Polres yang ngepam Pak, yang stay di SPBU. Ya, tadi Pak Jeremy juga sampaikan bahwa kita memiliki CCTV. Memang harus Pak, ketika SPBU menyalurkan solar subsidi, dia harus dilengkapi oleh 2 hal. Satu adalah peralatan digitalisasinya, sehingga kita bisa real time bisa melihat stok di SPBU tersebut, dan juga bisa pelayanan melalui QR code tadi di scan sehingga SPBU-nya bisa menyalurkan. Ada sekitar 3.000 di tahun ini saja Pak, ini sudah 3.000 nopol yang kita blok Pak, yang kita blok. Jadi kami itu sudah melakukan upaya tersebut, karena kami tidak mungkin bisa mengamankan truknya kan ya. Yang solar itu sampai 4.150-an Pak. Lalu untuk yang pertalite itu memang pertalite lebih kecil Pak, hanya 956. Jadi kami betul Pak tadi yang dibilang Pak JM, kami pun sama Pak rutin mengecek CCTV dan digitalisasi itu. Termasuk juga tim Bokrang saya kejar ke teman-teman untuk bisa segera operasi, karena ketika operasi itu pastinya akan memperbanyak titik-titik layanan kita. Nah ini menjadi catatan untuk segera diselesaikan. Tetapi juga di Kota Jayapura itu Pak ada 9 SPBU saat ini. Memang yang menyalurkan solar itu baru 5 saat ini, karena memang yang terdapat di dalam SK penugasannya hanya 5. Kami mempunyai program, kita akan terus tambah untuk di titik-titik yang memang memungkinkan secara layout, dan ini akan menambah di Hortekam dan juga di Doyo dan SPBU lainnya. Catatan tadi dari bapak-bapak juga yang di wilayah Yapen, Waropen, ini catatan ada SPBU yang katakanlah tadi disampaikan bahwa siang habis. Boleh nanti Pak juga bisa, mungkin Bapak lagi reses ke wilayah Pak, nanti sama-sama Pak meninjau dengan tim kami yang ada di sana. Kami ada staff desk manager di sana, namanya Mas Bima. Ini pun sekarang sedang berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di sana, dan senang sekali Pak ketika memang nanti Bapak bantu juga untuk berkoordinasi. Saudara-saudara kita TNI Polri Pak, ini memang untuk pelayanan TNI Polri Pak memang tidak dilayani di SPBU Pak, karena memang TNI Polri ini sudah memiliki kontrak pengadaan BBM terpisah tersendiri dengan mekanisme TNI khususnya Pak SP3M. Jadi SP3M ini memang di drop berjenjang dari tingkat pusat lalu tingkat Kodam, yang didistribusikan secara mandiri oleh rekan-rekan kita di TNI Bapak, seperti itu, dengan harga yang memang khusus, tidak juga harga subsidi. TNI ini harganya memang harga non subsidi. Terima kasih. Tadi Pak Ketua Komisi sudah bicara terkait dapil, dan mungkin saya juga mau bicara soal dapil di Serui. Di Serui itu memang jumlah penduduknya sekitar 80.000. Tapi di dari Waropen, dari Mambramo, itu juga masih ada di BBM pun masih ada Serui juga. Mungkin bisa dikasih tunjuk data SPBU Serui kan? Ada sekitar 130 ton per bulan. Sama kalau ya 130 ton untuk solar, pertalite rata-rata 300 ton. Itu benar kan? Mungkin ada datanya untuk SPBU Serui. Ya.
Ya, kalau ini kan pertalatannya cukup besar per bulan ya Pak. 300, ya lah. Untuk solarnya sekitar 130. nya 90 atau 80. Kalau menurut Pertamina Serui, laporan ke Pertamina di sini itu gimana? Cukup atau tidak? Ya, kalau ini kami menyalurkan sesuai kuota. Jadi sesuai kuota. Jadi BPR Migas itu membagi kuota itu per SPBU sehingga secara akumulasi membentuklah kuota kabupaten. Jadi dalam setahun nanti 2012 secara rata-rata Pak ya, tapi memang tiap bulan kan berbeda-beda memang kebutuhannya seperti itu. Jadi dan kami juga menghindari untuk SPBU tersebut kritis. Jadi tanpa kritis pun penyaluran maksimalnya segitu rata-rata kalau untuk soalnya Pak. Berarti kalau di SPB Serui catatannya kritis tidak tahu? Tidak Pak, kalau tadi yang disajikan untuk semua produk kan tidak ada yang kritis. Jadi average 300 sama 80 berarti 450 kan per bulan. Karena kebetulan tidak jual pertama kalau tidak salah Pak ya. Iya. Itu bertasok. Baik. Terima kasih, nanti mungkin kita kunjungan ke dapil bahwa kita sekalian sama nanti di bagian atau sampaikan ke Pertamina Serui untuk nanti ada kunjungan untuk kita cek lebih pasti. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Jiem dan jajaran. Tadi Bapak Ibu anggota sudah meluapkan semua. Karena ini aspirasi dari dapil masing-masing beda-beda. Ada dari Serui, Jayapura, ada dari Kota Jayapura, Sani, Kero. Kita berharap hari ini kita datang tadi solusi-solusi yang disampaikan seperti jam operasional, terus tadi Bapak soal pengawasan di SPBU itu mungkin bisa ditindaklanjuti. Jadi kita juga di sini bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi saya harap paling lambat 1 minggu ini kita bisa lihat ada perubahan. Kalau tidak ya kita bisa balik ke sini atau kita langsung ke Jakarta, karena teman-teman di sini seperti saya, Pak Ketua Komisi dan lain-lain ini kita perwakilan dari partai. Jadi kalau Pertamina di sini kita rasa kurang bagus, kita bisa menyurat resmi minta JM dievaluasi. Gitu. Jadi kita datang ini bukan main-main, kita datang serius. Kalau apa yang kita bicara hari ini tidak ditindaklanjuti, minta maaf kepada Pak Jiem dan jajaran, mungkin kita langsung ke Jakarta menyurat secara resmi, apakah ke BUMN ataupun langsung ke Pertamina. Ya teman-teman ini kan langsung lapor ke partai, dari partai malah lebih langsung. Makanya tadi saya bilang kalau ada solusi yang dari teman-teman Pertamina misalnya jalurnya yang menyusun resmi, kalau kita ini kan bisa langsung dari partai panggil bos-bos Pertamina sana. Itu mungkin dari saya harap pertemuan kita hari ini ada solusi. Jadi bukan cuma bicara, makan buat terus kita pulang. Tadi yang teman-teman sudah sampaikan itu jadi bahan masukan. Mungkin setelah itu Pak Jiem beserta jajaran bisa rapat dan nanti kita pantau juga selama 1 minggu ini. Pak Jiem mungkin bisa kasih tahu ke kita bahwa ada gerakan yang sudah dilakukan, biar teman-teman juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, hari ini kami dari DPR Papua mengunjungi Pertamina wilayah Papua Maluku bersama Pak Jiem. Kita berdiskusi tentang antrian BBM. Jadi tadi waktu kita sebelum datang, teman-teman berpikir kelangkaan BBM. Tapi setelah berdiskusi dijelaskan ternyata sudah dipaparkan misalnya di Kota Jayapura itu SPBU semua dalam keadaan kondisi untuk stok BBM-nya itu cukup semua, tidak ada yang kurang. Cuman masalahnya di antrian yang tadi makanya kita bahas ada beberapa solusi seperti tambahan jam operasional, pengawasan diperketat. Itu yang mungkin tadi jadi bahan diskusi kita bersama Pertamina. Kita berharap ke depannya antrian-antrian seperti yang ada saat ini sudah tidak terlihat lagi. Mungkin situasional ya. Itu mungkin dari kita. Artinya dari stok aman, masyarakat sendiri himbauannya supaya tidak antri, Ya. tidak panik.
Tadi kita sudah bicara makan bukan cuma Kota Jayapura, tadi dari Biak, Serui kita buka SPBU-nya, ternyata Pertamina laporkan bahwa tidak ada kelangkaan BBM. Jadi semua dalam keadaan aman. Jadi bukan masyarakat tidak perlu panik. Jadi ya masyarakat khususnya untuk tanah Papua tidak perlu khawatir lagi. Pertamina ada untuk kita. GM tadi berkata bahwa ketersediaan BBM terjamin. Ketua izin ini kan tadi karena ada regulasi pengalian dan suara kok dari DPR yang didorong kepada pemerintah untuk aturan ini. Itu masih dikaji lagi. Itu tadi solusi-solusi karena kan kita bicara jam operasional ini kan bukan Pertamina saja yang mengambil keputusan itu. Orang yang punya pemilik SPBU karena terkait dengan gaji apa itu kan tadi masukan dari kita, tapi nanti dikaji kembali dengan Pertamina bersama jajarannya. Itu solusi-solusi yang diberikan oleh DPR Papua. Tadi kita datang itu pertama itu soal kelangkaan. Ternyata setelah dijelaskan tidak, antrian ini bukan karena kelangkaan. BBM ketersediaan cukup. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian atas dukungan, follow, like, komentar, dan share pada media sosial kita. Dukungan Anda menjadi semangat kami untuk terus memberikan informasi terbaik. Salam hormat, Tuhan memberkati.